Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, menyoroti tingkah laku atau kebiasaan para habib-habib ya, terutama habib-habib yang suka ceramah di depan jamaahnya ya. Coba perhatikanlah, habib-habib ini kalau berceramah kok beda ya sama ustadz-ustadz pribumi kita ya. Beda dengan UAS, beda dengan UAH, beda dengan Buya Yahya, beda dengan Agim, ya, beda dengan ustadz-ustadz pribumi kita ya. Kalau ceramah itu kan berisikan anjuran agama ya, atau ceramah-ceramah yang mengandung ajaran agama. Misalnya Ustadz Hadi Hidayat mengupas bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar, ya, atau Agim bagaimana menata hati supaya jadi orang baik, supaya jadi orang sabar, supaya menjadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya lagi Ustadz Buya Yahya misalnya mengajarkan kita bagaimana berakhlak yang mulia, mencontohi akhlak daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Intinya ustadz-ustadz kita, ustadz pribumi itu mengajari atau menceramai soal bagaimana menjadi orang yang baik lah. Baik menurut agama dan juga baik menurut kehidupan sosial. Akhlak sopan santun, ya, berakhlak mulia, taat beribadah untuk agama, gitu loh. Tapi kalau kita coba lihat ceramahnya Habib-Habib, selain kurufat memamerkan keunggulan kakek-kakeknya yang itu bohong ya sebetulnya. Dan juga lihat tuh, ceramahnya Bahar Smith misalnya, atau Rizik Syihab. Isinya provokasi, isinya mengadu domba, isinya fitnah, isinya merendahkan sesama muslim, ya, isinya merendahkan kiai-kiai pribumi, isinya merendahkan dan menghina pemerintah. Itu isinya. Jadi sebetulnya ini muhibin sedang tersesat. Kenapa? Karena selama ini muhibin, menghibul, yang didengar adalah bukan ceramah agama, tapi provokasi, mengadu domba, supaya kita membenci satu sama lain, supaya kita membenci pemerintahannya, supaya kita membenci pejabat-pejabat negara, supaya kita saling beradu, saling berantem, sesama muslim, sesama pribumi. Itu isinya. Jadi beda sekali dengan ustadz-ustadz kita yang saya sebutkan tadi di muka, seperti Ustadz Uah, Ustadz Uas, Ustadz Agim, Ustadz Buya Yahya, dan lain sebagainya. Beliau-beliau itu kalau berceramah betul-betul mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang baik, supaya kita menjadi orang yang berakhlak mulia, mencontoh akhlak Nabi. Begitu, isinya begitu. Isinya dalam ya, mengenai ajaran agama Islam yang luhur dan agung. Bukan seperti ceramahnya Habib-Habib. Anda mulai sekarang bedakanlah. Mulai sekarang Anda perhatikan, oh benar juga ya, ceramahnya beda banget dengan ustadz-ustadz pribumi ya. Lihat aja, perhatikan saja ceramahnya Bahar Smith sama Rizik Syihab itu hanya provokasi, nggak ada isinya, nggak ada ceramah agamanya, nggak ada, kosong, nol besar.
pulang dari acara ceramah Bahar dan acara Rizik Syihab bukan adem, bukan ayem, bukan tentram, bukan menenangkan hati, tapi malah isinya emosi. Karena habis didoktrin, karena habis diprovokasi, supaya membenci orang lain. Itu isinya. Jadi sangat disayangkan kalau kita waktunya dibuang-buang untuk mendengarkan ceramah Habib-Habib ini. Kalau nggak provokasi ya kurofat. Mengagung-agungkan kakek moyangnya yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Ini ceramah bohong ini. Ceramah dongeng halu. Bohong semua. Dusta semua. Katanya kakeknya bisa mematikan api neraka hanya dengan jari telunjuknya. Bohong. Katanya kakek moyangnya bisa membentak malaikat yang sedang uh, menyiksa jenazah yang banyak dosanya. Bohong. Mana ada manusia membentak malaikat, mengusir malaikat. Mana ada, nggak ada. Itu bohong semua. Jangan percaya dengan ceramah Habib-Habib imigran Yaman ini. Dan juga ada katanya ada jenazah si Maman tukang kacang rebus. Terus di bawah tengkuknya diisi surat selembar kertas dari Habib. Man, nanti kalau di akhirat, di alam kubur ditanya malaikat, jangan jawab. Cukup tunjukkan surat dari Habib. Ya, itu langsung masuk surga tanpa dihisap. Ini bohong. Jadi semua ceramah Habib-Habib selama ini itu menyesatkan. Ya, sesat dan menyesatkan. Silakan saja kalau muhibin tidak mau disadarkan, resiko pada Anda sendiri kelak di akhirat. Di dunia ini mungkin belum ada resiko, belum ada rasakan. Tapi menyesalnya nanti kalau di akhirat. Waktu dikumpulkan di padang mahsyar, nah itu waktunya Anda akan dihisab. Selama ini yang didengarkan cuma ceramah provokasi. Selama ini yang Anda dengarkan cuma ceramah kurofat. Selama ini yang Anda didengarkan cuma ceramah adu domba. Selama ini yang Anda dengarkan cuma ceramah fitnah. Ya, Rizik sama Bahar kan tukang fitnah. Awas ya, Anda akan kena resikonya nanti kalau di akhirat. Waktu di sini di dunia belum. Ya, bisa jadi belum. Anda belum merasakan akibatnya. Tapi nanti kelak di akhirat baru menyesal. Lebih baik dari sekarang dengarkan atau datangi majelis Ustadz-Ustadz pribumi ya kayak tadi itu saya sebutkan. Datangi majelisnya Abdul Somad, datangi majelisnya Agim, datangi majelisnya Buya Yahya, datangi majelisnya Ustadz Adi Hidayat, dan lain-lainnya, asalkan Ustadz pribumi yang mengajarkan kebaikan akhlak, ya tentang agama. Jangan dengarkan Rizik Syihab sama Bahar yang isinya cuma adu domba, fitnah, dan provokasi. Sayang sekali waktu kita dibuang-buang percuma hanya mendengarkan ceramah-ceramah yang isinya tidak berguna, tidak bermanfaat, justru menyesatkan kita dan menambah dosa daripada amal ibadah kita ini nggak diterima dan tambah dosa malah. Ya, nah ini saya ngomong begini sekedar mengingatkan Anda ya. Ya kalau mau, kalau nggak mau ya itu hak Anda. Saya hanya ngomong sebaiknya dengarkan ustadz-ustadz pribumi yang sopan santun, yang ilmu agama dalam ya. Ustadz-ustadz kita, ustadz pribumi lebih dalam ilmu agamanya dibandingkan Habib-Habib. Bagaimana punya ilmu Habib? Mondok nggak pernah. Haji jarang yang haji. Ya, berguru kita nggak tahu. Coba Bahar berguru di mana? Mondoknya di mana? Nah, tahu-tahu
jadi penceramah aja, tahu-tahu jadi ustadz aja. Kan nggak benar. Mendingan kita ngaji pada ustadz yang jelas, ustadz pribumi, ya. Itu saja ya. Ini hanya sekedar pesan dan saran. Diterima alhamdulillah, nggak terima ya itu hak Anda. Ya. Demikian saja, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.